Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jadi, ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah menimpakan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya. Itu maksudnya adalah si Zaid, anak angkatnya Muhammad. Zaid bin Haritsah ya. Zaid bin Haritsah. Saat Rasulullah mau menikahi Zainab bin Betul. Ya. Iya. Ini udah nikah, ini posisinya sudah nikah. Ya, Zainab itu sudah istrinya. Nah, dia bilang begini kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ini kata Muhammad. Padahal atau sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Jadi Muhammad itu ngomong kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal Muhammad itu menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Makanya apa yang keluar dari mulut Muhammad tidak sejalan dengan apa yang ada dalam hatinya. Pertanyaan saya, kalau orang ngomong A tapi di hatinya B, orang tersebut disebut sebagai orang yang munafikun, betul nggak? Tuh. Nah, di sini Muhammad mengatakan sesuatu yang di hatinya berbeda dengan apa yang dikeluar dari hatinya. Betul nggak? Berarti seorang munafik nggak dia? Ya, kalau seandainya dia tidak sesuai dengan hatinya ya munafik. Jangan seandainya, Bang. Ini jelas loh, Bang. Nih, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan engkau takut kepada manusia. Jadi Muhammad dia ngomong sama Zaid, Zaid, tahan terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Jangan ceraikan dia. Karena Zaid ini sudah nggak akur dengan Zainab, berantem terus. Ya karena Muhammad yang milihin jodoh. Kan Muhammad yang jodohin itu. Bener loh, Bang. Yang jodoh itu Muhammad loh. Bisa menjelaskan tentang al-ajab ini? Boleh? Gimana, Bang? Bisa saya menjelaskan detailnya? Silakan. Tadi abang aja nggak tahu itu Zaid. Mau menjelaskan apanya? Silakan, nggak apa-apa lah. Zaid bin Haritsah ya, sama Zainab bin Jahsy. Jadi kisahnya begini, memang intinya pada saat itu di Jazirah Arab itu suasananya anak angkat itu kan sudah dianggap anak asli. Jadi Rasulullah itu ada kekhawatiran seandainya bangsa Arab itu akan menyerang dia. Itu berupa kekhawatiran dan rasa takut. Dan rasa takut itu disembunyikan sama Rasulullah sehingga dia mendapat peringatan dan sehingga turunnya Al-Ajhab ini, surat ini. Artinya janganlah kamu takut terhadap manusia di Jazirah Arab yang saat itu menganggap bahwa anak kandung itu dianggap anak angkat itu dianggap anak kandung. Yang sebetulnya yang harus kamu takutkan adalah aku, kata Allah. Itu artinya. Jadi bukan berarti Rasulullah takut, bukan. Tapi memang kekhawatiran sebagai manusia. Karena Jazirah Arab saat itu kan jelas-jelas sudah menganggap kalau menganggap anak, ya sudah mengangkat anak, ya sudah itu jadi seperti anak kandung. Nah itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Saya tanggapi? Kalau saya tangkap hanya segitu, iya. Gimana, Pak? Oke. Jadi yang menikahkan Zaid dengan Zainab itu siapa? Ya itu Rasulullah. Berarti yang milihin jodoh Muhammad kan? Betul. Kalau Muhammad yang milihin jodoh, berarti rumah tangganya bagus nggak? Maksudnya rumah tangga Rasulullah? Gini, abang seorang Muslim nih. Gini, ya. Bang Ucuy, abang Muslim kan? Muslim. Makasih ya Sumbayok, makasih Bang. Nanti dapat kereta api tuh, kereta lumpur. Gini ya. Bentar.
Bentar dong, jangan dulu ditambahin kontek-konteknya seperti ini. Mbak Edis di YouTube-nya ada ya? Ada YouTube Edis TV. Jadi channel-channel yang di sini nanti saya pindahin ke Edis TV karena orang kan nggak sempat nonton keseluruhan. Ya itu infonya dikasih tahu dong di sini biar teman-teman juga tahu kan. Karena iya, jadi channel saya itu Edis TV. Sumbayak, makasih. Jadi Edis itu seperti apa ya? Yang namanya manusia ya normalnya seperti ini. Istri saya kan penasaran kok dia teriak-teriak atau gimana. Enggak, itu orang baik ya, saya bilang begitu. Orang Kristen yang baik. Kita lanjut kali Bang ya, gini. Jadi gini Bang, Anda Bang Ucuy kan seorang Muslim. Iya. Misal, ini permisalan, perandaian. Bang Ucuy hidup sejaman dengan Muhammad, terus jomblo nih, pengen dicariin istri. Kalau Rasul atau Muhammad yang memilihkan jodoh, maka harapan rumah tangga itu baik nggak? Iyalah, pasti kan. Nah, ini Muhammad yang menjodohkan Zaid dengan Zainab, tapi rumah tangga mereka berantakan. Gimana ini? Ya, sebetulnya begini, kalau pemilihan jodoh itu kan sebetulnya hanya Allah yang tahu ya. Rasulullah sendiri juga tidak tahu. Kita tidak bisa menganggap bahwa bukan Allah dan Rasulnya loh yang menetapkan. Ada itu sebelum ayat 37, ada ayat 36. Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, maka tidak ada pilihan lain bagi orang-orang muslim laki-laki dan perempuan akan urusan mereka. Itu Al-Ahzab 36. Jadi itu berbicara mengenai bagaimana Zainab tadinya menolak. Dia tolak tawaran itu. Wahai Rasulullah, bagaimana kamu nikahkan saya kepada yang golongan dari golongan kasta budak? Dia itu kan ini dari golongan budak. Nah, si Zainab nggak mau. Baru turunlah ayat itu. Jika Allah dan Rasulnya menetapkan ketetapan, maka tidak ada pilihan lain bagi orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan akan urusan mereka. Nggak boleh bantah. Nah, lalu diturutinlah sama Zainab ini. Zainab akhirnya nikah sama Zaid, anak angkatnya Muhammad. Tapi tiba-tiba di dalam perjalanannya waktu, rumah tangga mereka tidak harmonis. Mereka berantem terus sampai Zaid nggak kuat. Zaid ngomong supaya dia itu mau menceraikan istrinya, si Zainab ini. Lalu Muhammad berkata, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ditegur, padahal kamu menyembunyikan sesuatu dalam hati kamu. Betul nggak? Ya. Nah, berarti yang keluar dari mulut Muhammad tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi yang ada dalam hati dia. Nah, seseorang yang keluar dari mulutnya A, padahal di hatinya B, dia seorang munafikun, betul? Ya. Iya, makanya saya bilang tadi, Pak. Ya. Bener, abang akui nggak bahwa Nabi Anda Muhammad seorang munafikun di sini? Ada Ucuy turun kau katanya. Salah saya apa gitu Bang Edis ya? Coba Bang Ucuy mengakui nggak bahwa Nabi Anda di dalam ayat ini seorang munafikun karena mengatakan sesuatu yang beda dari hatinya? Tanda-tanda munafik itu adalah orang yang pertama itu diberi amanat, tidak disampaikan gitu ya. Iya, dia kan mengatakan tahanlah terus istrimu. Iya. Sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Iya, betul juga. Berarti seorang munafikun nggak dia? Iya, betul. Anda betul. Iya, seorang munafikun udah mengakui kok. Iya, tapi jadi teman-teman, kalau ada yang keberatan mengatakan kamu begitu lancangnya mengatakan Nabi kami seorang munafik. Bang Acuy seorang muslim mengakui kok, gimana? Kamu bilang saya jadi yang terbaik itu adalah melihat konteksnya, karena Rasulullah itu manusia biasa, jadi dia punya sisi manusiawi. Bukan jangan memandang bahwa Rasulullah itu adalah
dia sebagai Tuhan yang lengkap gitu ya, seperti zat yang maha esa gitu ya. Tapi iya, tapi gini Bang, Rasulullah tapi ada satu juga hadis yang berbunyi begini. Ada satu hadis yang berbunyi begini. Barang siapa yang taat kepadaku, maksudnya itu Muhammad. Muhammad kan ngomong, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul. Nah, menjadi pertanyaan Bang, bagaimana mungkin taat kepada seorang munafikun sama derajatnya dengan taat kepada Allah? Begini, jadi Rasulullah itu Bang Edis yang kan selalu pakai kacamata hitam. Jadi Rasulullah itu adalah merupakan sebuah gambaran manusianya, sebuah gambaran utusan Allah. Malah kalau di surat Abasa sudah diperingatkan, hei orang yang berpaling terhadap orang kafir gitu, maksudnya orang selain muslim, itu selalu diperingatkan. Dalam Al-Quran itu banyak sekali surat-surat yang menegur Rasulullah karena sisi manusianya yang keluar. Dan iya, tapi begini Bang masalahnya. Merupakan sebuah contoh bagi kita sebagai umat Islam bahwa Rasulullah itu juga punya kelemahan, sisi manusia, iya, kelemahan dan kesalahan gitu. Kesalahan. Jadi kalau seandainya tata cara Rasulullah itu ada yang tidak benar, maka selalu ada turun ayat. Kalaupun yang benarnya, kalau kita memandang, ya banyaklah hal yang bisa ditiru dari Rasulullah. Berarti Muhammad tempatnya salah ya Bang ya? Manusia iya, tempatnya salah ya berarti ya? Jangankan bukan gini, karena begini Bang, saya sudah melihat banyaknya muslim itu yang mengkultuskan Muhammad. Jadi mereka sudah mendewakan Muhammad. Jadi kalau mau ngomong Muhammad salah itu kayaknya mulutnya itu kayak ini, kayak kejepit pintu dapur. Kayak mulutnya kayak kejepit pintu dapur kalau mau ngomong Muhammad salah gitu loh. Ya, jadi gini Bang Edis, ya bagi orang yang cerdas, pada saat kita menerima cemoohan atau apa gitu ya tentang hujatan, itu adalah suatu gambaran bagi kita untuk selalu belajar bahwa perjuangan seorang Muslim itu bukan hanya dengan emosi. Orang Muslim itu mengajarkan kasih dan sayang dari Al-Fatihah aja udah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau seandainya melihat Bang Edis yang pakai kacamata hitam ini belum apa-apa udah marah, kapan selesainya diskusi kita? Nggak akan selesai. Oke Bang, oke baik. Kemudian saya tanggapi Bang ya, saya tanggapi Bang Ucuy. Jadi Bang Ucuy sudah mengakui bahwa Muhammad itu tempatnya salah ya? Manusia, ya manusiawi. Karena dia ya, manusia. Tempatnya salah. Berarti manusia. Tempatnya salah ya? Bukan, kalau tempatnya salah. Sulit. Ternyata berat mengakui kenyataan ini, saudara. Bang Edis, kalau tempatnya salah, saya kasih tahu. Itu ada presentasi. Seandainya tempatnya salah, maka 100% dia adalah tempatnya salah. Nah itu, makanya saya tidak... Enggak, kan ada satu lagu. Manusia tempatnya salah dan lupa. Itu artis. Jika masih ada kalau tempatnya salah artinya cinta di hatimu. Makanya ada kan ungkapan seperti itu, manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, jadi kalau menyalahkan bahwa Rasulullah itu tempatnya salah, artinya seluruh orang itu secara keseluruhan bahwa kehidupan Rasulullah itu salah. Tapi kalau dipresentasikan, dia tidak salahnya tuh hanya sedikit dibandingkan kita, maksudnya orang Muslim. Oke, baik. Kan jadi apa yang dikatakan Muhammad? Oke, jadi pernah bahwa tempatnya salah, berartinya 100% baik. Dia salah terus. Baik, gitu. Baik. Jadi begini, jadi intinya Bang Ucuy sudah mengakui bahwa Muhammad melakukan beberapa kesalahan gitu ya? Ya betul, kalau kesalahan ada karena di surat-suratnya baik itu di Abasa, di surat Abasa, di hadis-hadis juga ada. Itu merupakan gambaran bahwa dia manusia. Dan itu selalu keluar ayat, kemudian ada hadis qudsinya juga, ada di Qurannya juga. Jadi kalau Bang Edis mau nih, saya banyak sekali mengoleksi kesalahan-kesalahan Rasulullah.
Banyak saya juga, karena saya kan tetap aja harus baca Quran yang nanti. Nggak bahaya nih bang, apa ngomong mengoleksi kesalahan-kesalahan Rasulullah ini nggak bahaya nih bang? Nanti banyak inbox masuk loh. Nanti banyak inbox masuk loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi konteksnya begini bang. Jadi konteks setiap ayat itu saya cari. Kenapa ini Rasulullah contoh melakukan masalah poligami gitu kan? Siapa yang suka sama poligami? Nggak ada yang suka kan? Apalagi bangsa kita, bangsa Indonesia, apalagi orang-orang Kristen itu satu pasangan seumur hidup sampai mati. Nah itu kan berarti ada alasannya tuh. Nah dari setiap kesalahan yang dikeluarkan itu, berarti kita harus mencari apa penyebabnya. Jadi jangan sampai suatu kesalahan kemudian kita de facto dia itu bahwa benar-benar salah. Kalau dicari, ditelusuri, oh ternyata ini ada gambaran bahwa dia adalah manusia yang harus punya solusi untuk masa depan. Karena kan poligami itu anggapan orang lain adalah hal yang jelek. Itu contohnya poligami. Dan semua menganggap itu adalah kesalahan. Dan bagi saya setelah meneliti, oh ini Rasulullah salah nih masalah poligami karena akan terjadi perpecahan gitu kan antara istri 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ditelusuri, oh ternyata enggak. Jadi setiap kesalahan. Jadi salah tuh enggak, ini bingung juga saya nih. Ya begini, kalau menghitungnya Bang Edis, kalau menghitungnya, analisanya hanya untuk saat ini, satu saat, satu waktu, satu tahun atau satu dekade, maka poligami itu akan terasa memberatkan bagi perempuan, sangat memberatkan bagi kehidupan, sangat. Tapi kalau diteliti secara meluas, poligami itu adalah salah satu solusi untuk hilangnya seorang laki-laki saat malam saat istrinya lagi head. Buset, berbahaya ini. Wah, berbahaya, saudara-saudara. Dan nikah belum? Gini. Kita jangan bahas masalah pribadi gini. Bang Ucuy. Bang Ucuy. Ya. Gini Bang Ucuy. Pertama-tama gini, Bang Ucuy sudah mengakui bahwa Muhammad berbuat kesalahan. Ya. Masalahnya begini Bang Ucuy, Yang jadi masalah ada ayat dalam Al-Quran yang bunyinya seperti ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya tidaklah yang diucapkan oleh Rasul itu, oleh Muhammad itu berasal dari keinginan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi statement ini bertentangan dengan pernyataan bahwa Muhammad itu mengatakan kesalahan. Ibarat kata gini kata Allah tidak pernah keluar dari mulut Muhammad itu selain daripada yang diwahyukan. Sementara di detik yang sama Bang Ucuy mengakui bahwa yang keluar dari mulut Muhammad itu salah. Bagaimana mungkin yang diwahyukan Allah kepada Muhammad salah gitu loh. Ujung-ujungnya kan ngomong gini, oh itu bukan wahyu, itu omongan pribadi. Loh, tidak pernah loh Muhammad tuh ngomong berdasarkan hawa nafsunya menurut Al-Quran. Ya. Kan jadi masalah lagi. Nah makanya saya menulis satu buku. Buku saya itu berjudul Menjawab dan Mengcounter Zakir Naik. Ada satu bab di buku saya itu masalah perkataan Muhammad atau yang membuktikan bahwa Muhammad itu mohon maaf nih seorang pendusta. Karena begini, dalam satu riwayat ada seseorang bernama Abdullah ibn Amr. Dia menulis semua yang diucapkan Muhammad itu, dia tulis. Lalu ditegur dia ini sama orang Quraisy. Dia bilang begini, Abdullah ibn Amr, kenapa kau tulis semua yang diucapkan Muhammad? Dia itu kan hanya manusia biasa. Kadang dia berkata dalam keadaan senang, kadang dia berkata dalam keadaan marah. Lalu berhenti dia nulis, datang ngadu dia kepada Muhammad dengan kata-kata begini, wahai Rasulullah, orang-orang Quraisy mencegahku untuk menulis apa yang segala sesuatu yang kau katakan. Lalu Muhammad dengan mulutnya, dengan jari menunjuk ke mulutnya, dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya sambil nunjuk mulut kecuali kebenaran. Ini hadis ini sangat berbahaya ini. Karena menurut Muhammad tidak keluar dari mulut dia kecuali kebenaran. Nyatanya di dalam Al-Quran beberapa kali yang keluar dari mulut Muhammad itu kesalahan. Contohnya dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama,
Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Ya. Salah Muhammad ditegur. Terus masalah Al-Ahzab 37, Muhammad berkata kepada Zaid bin Haritsah, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Jadi bagaimana mungkin Bang, yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah kebenaran, tapi ditegur sama Allah? Bagaimana mungkin Allah menegur apa yang terucap dari mulut Muhammad itu yang benar? Makanya saya simpulkan di dalam buku itu Bang. Saya nggak mau ngomong, nanti saya dibilang penistaan lagi, saya nanti dibilang. Nah. Saya itu gini. Ini Mbak Edis, yang pertama saya itu bukan tipe penghujat. Saya itu lebih suka persaudaraan. Saya nggak suka menghujat, apalagi bilang kata-kata kasar gitu. Saya suka terhadap sesuatu yang damai, karena Anda orang Indonesia, saya orang Indonesia yang udah tua lagi ya. Jadi memang kadang anak muda kan terpancing ya, emosinya terpancing. Ya wajar kalau saya nggak pernah terpancing, karena banyak sekali sebetulnya ya, bukan hanya Muslim saja, umat Kristen, Hindu, Buddha semua juga banyak sekali mereka jasanya terhadap bangsa ini. Nah masalah ini saya disuruh turun banyak sekali nih. Kenapa? Bentar lagi abang menerima inbox banyak tuh Bang, banyak inbox nanti. Hei, mengapa kau pura-pura jadi Islam? Sabar, lagian. Iya, pasti banyak yang ngomong, ya, kau pura-pura jadi Islam katanya, pasti banyak ngomong gitu nanti. Cek aja kalau nggak percaya di inbox. Ya, Bang, jadi saya masih bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu cukup ya, saya masih tetap dengan yang saya pegang itu. Nah jadi abang, masalah konteks yang tadi ya, tentang bagaimana Rasulullah itu banyak sekali pengucapan sampai keluar hadis dan Quran, itu adalah merupakan sebuah contoh ya buat kita semua gitu. Buat contoh bahwa manusia itu akan terjadi, akan seperti ini, akan seperti itu, akan seperti itu, sehingga dituliskan dalam Al-Quran berbentuk wahyu. Dan Rasulullah adalah sebagai manusia tauladan, artinya setiap langkah itu bisa dikeluarkan melalui hadis gitu. Itu memang benar semua. Yang Bang Edis bukan hanya kali ini kan, sebetulnya beberapa kali mengungkapkan hadis sama Quran itu sama orang Muslim kan enggak, padahal itu memang kenyataannya dan sahih loh. Dari hadis-hadis yang saya ikuti ya, Bang Edis beberapa kali itu sahih, makanya saya teliti. Tapi konteks utamanya adalah hal tersebut, kesalahan-kesalahan Rasulullah ternyata tidak mengurangi wahyu-wahyu yang ada dalam Al-Quran, tidak mengurangi dia sebagai penyampai wahyu dari Allah. Ya, tapi gini Bang, kalau kita mau menggunakan nalar kita, gini loh Bang. Muhammad kan hanya punya satu mulut. Dan dari mulut yang satu itu dia bersumpah loh, dia demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya dari sini kecuali kebenaran. Artinya berdasarkan statement Muhammad yang berdasarkan dengan sumpah, tidak keluar dari mulutnya itu kecuali kebenaran. Artinya semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah yang benar. Tapi faktanya di dalam Al-Quran menyatakan bahwa yang keluar dari mulut Muhammad itu beberapa kali adalah kesalahan. Contohnya ketika dia mengatakan kepada Zaid bin Haritsah, tahanlah terus istrimu. Padahal sebenarnya bukan itu yang harus dikatakan Muhammad. Bagaimana di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, dia mengatakan kepada istri-istrinya, diharamkan apa itu segala macam, lalu ditegur dia, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu demi untuk menyenangkan istri-istrimu. Di dalam surat Abasa tadi, bagaimana Muhammad bermuka masam yang dia tidak seharusnya demikian. Lalu bagaimana dengan statement Muhammad tidak keluar dari mulutnya ada kecuali kebenaran? Berarti kan ini kontradiksi. Gitu loh. Makanya saya bilang dalam buku saya itu, cetar membahana Uncup PI kebagian. Tanya teman-teman sama Yusuf PI, buku saya itu sudah pernah saya challenge. Kalau ada muslim yang bisa membuktikan buku saya itu salah, saya lompat dari Monas. Saya bagi-bagikan gratis itu Bang. Gratis saya bagi-bagikan kepada muslim itu.
Nah, saya pernah dengar itu waktu sama Pak Yusuf ya, sama Pak Yusuf ya. Iya. Saya pernah dengar saya langsung loncat dari Monas. Tapi intinya begini, dalam hidup itu memang saya pribadi sih nggak ada kebencian sama Kristen gitu, apalagi sama agama-agama lain sebagai bangsa Indonesia. Yang saya takutkan adalah kamu gitu ya, Bang Edif dan teman-teman itu langsung pecah belah hanya karena kita diadu argumen yang sebetulnya semuanya sama menuju satu Tuhan yang Maha Esa dan semuanya tetap masih dalam warga negara Indonesia. Justru indikasinya ini aku yang udah tua ini yang ditakutkan adalah kalian para anak muda Gen Z yang mudah marah ini malah terjadi perpecahan. Sampai ada yang menantang saya datangi kamu share lo. Itu dia makanya. Tapi begini Bang Ucuy. Jadi begini, kepada generasi Z ya. Ya gini, kepada generasi Z, makanya begini, marilah kita itu, apalagi kalian loh, generasi Z, kalau saya bukan generasi Z ini, generasi Z kan ya under 17 lah ya. Jadi kepada kalian-kalian, kepada orang-orang generasi Z, ya biasakanlah tontonan kalian itu dirubah gitu loh. Tontonannya ini sedbor gimana? Tontonannya sedbor, gilir ngomongin agama ya emosi lah. Makanya tontonannya diganti. Tontonan sedbor, goyang sedbor. Ya repot, giliran bahasa agama kalian nanti langsung kepanasan kesetanan. Diganti tontonannya yang bermutu gitu loh. Ih sedbor gini doang dapat paus. Gitu loh. Oke lah Bang Ucuy, biar kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, makasih Oke. Ya. Ya, sama-sama Bang Ucuy. Indonesia maafkan jika ada kesalahan saya ya. Sama-sama Bang Ucuy, maafkan juga kalau ada kata-kata yang salah Bang Ucuy. Diberi keberkahan, jangan sampai terjadi perpecahan. Saya udah tua nih, lo udah punya cucu. Jagalah, jangan saling menghujat, apalagi saling melaporkan selok dan sebagainya. Makasih ya semua juga. Ya, sama-sama Bang Ucuy, sama-sama Bang Ucuy, sama-sama. Salam sejahtera buat teman-teman yang lain. Halo, saya semakin terus ya. Oke, makasih Bang Ucuy. Ya, itu yang perlu kita jaga teman-teman ya. Jadi kita ini diskusi loh. Kita diskusi. Makanya saya bilang gini. Ketika umat muslim membahas agama Kristen, itu nggak ada loh orang Kristen, wah ini kita harus mengangkat nggak ada loh, heran loh. Jadi yang saya lakukan ini gini loh teman-teman, saya kasih kalian background yang ini ya, saya kasih background nih, biar kalian tuh jangan marah-marah gini. Ini saya kasih tahu namanya ini siapa nih, pelan-pelan ya, kita mulai dari sini satu persatu ya, biar kalian tahu. Nih, ini Donditan, kemudian ini Irina Handono, ya. Ini Irina Handono, ini Dondi. Kita nggak usah pakai tannya ya. Karena saya banyak ada teman-teman yang margatan itu baik-baik sekali. Jadi kita panggil aja Dondi, ya. Ini ada Dondi, kemudian ini Irina Handono. Mereka ini membahas apa? Yang mereka bahas? Yang mereka bahas itu Bible. Gitu loh. Bible yang mereka bahas. Adakah orang Kristen mengatakan, mari kita cabut? Nggak ada. Terus Zuma juga bikin podcast sama Ari Untung, juga bahas Kristen. Siapa lagi? Jakar Turun juga membahas tentang Kristen juga, ya kan? Nah, terus yang ini yang pasang banner di jalan nih. Biar saya ulang-ulang ya, mohon maaf nih kalau mengulang-ulang nih. Biar kalian tahu, biar kalian jangan marah-marah aja datang kemari. Nih, lihat nih, benarkah Bible dipalsukan nih? Saya datang sebagai orang Kristen, terpanggil hati saya ini ketika nonton acara begitu. Saya enggak, cabut. Oh, samurai, nggak ada begitu, nggak ada. Saya terpanggil untuk menjawab. Datang saya sebagai di hati nurani saya yang Kristen ini terpanggil untuk jawab ini. Nih loh, kayak mana Islam mengatakan Bible benarkah dipalsukan, dibikin seminar. Terus benar mereka bikin podcast. Saya terpanggil.
Ketika saya terpanggil, saya harus mengcounter dong. Saya nggak cukup menjawabin aja. Saya harus mengcounter juga. Ketika kamu saya counter, jangan kamu Sherlock, di mana lokasimu? Ya, halal darahnya, ya halal. Jangan gitu. Kita diskusi aja yuk. Ini udah zaman modern loh, udah 2024. Kita buka forum diskusi lawan dengan diskusi, data lawan dengan data, argumen lawan dengan argumen. Ini argumen kau lawan dengan peda. Makanya kalau tontonanmu ngadu ayam sama goyang sideboard kayak begitu, kau jangan naik ke sini, pindah channel, di skip, scroll ke atas, gitu loh. Ini khusus channel yang orang-orang dewasa saja, ya. Ya, jadi yang dikatakan Bang Ucu itu benar. Jangan sampai kita ini karena diskusi seperti ini menjadi ada konflik. Nggak boleh. Konfliknya di sini aja loh, di sini konflik argumen. Jangan orang-orang politik itu aja yang konflik di TV. Kita juga ngambil panggung. Ya, yang di TV aja. Tahu nggak politikus yang debat-debat di TV One, di mana mereka debat itu? Mereka debat mengenai gagasan-gagasan politik partai A, partai B. Di bawah cabut-cabutan pedang. Bengak kau. Kalau kau berilmu, kau ambil panggung yang di atas itu. Kau beda partai, kau gontok-gontokan di bawah. Gini kau, gitu loh. Saya itu mencerdaskan bangsa kita biar kita ini kelasnya itu kelas yang naik, bukan kelas pasar. Argumen lawan dengan argumen, gagasan lawan dengan gagasan. Yang jadi korban tuh orang-orang yang ini loh, yang IQ-nya rendah. Banyak loh, begitu banyaknya orang debat gagasan. Mulai agama, politik, banyak. Argumen lawan dengan argumen. Jangan kau debat, kau nyalakan motor, geber, kau bawa pedang terus sulit, saya mengatakannya sulit ya. Tapi gitu, banyak kayak begitu. Makanya kita ini cerdas, gitu ya. Jadi besok jangan kau naik lagi, siapa? Mana alamatmu? Alamatmu mana ini? Awas kamu, awas. Jangan seperti itu ya. Apalagi kedua-dua itu. Buka pintu. Kau melakukan penistaan. Giliran Muslim tulis begini, benarkah Bible dipalsukan? Oh, itu bukan penistaan itu. Itu dakwah. Tapi kalau Kristen menjawab, penistaan. Aduh. Itulah ya, seperti itulah saudara-saudara. Sampai habis suara saya, saudara. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman.
Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul.
Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari
bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka,
dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya.
Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi
tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW,
ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak
itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran
tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman.
membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka, teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca, teman-teman, yang penting dibaca saja. Itu adalah sebuah amal baik. Nah, teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi, teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat Muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya.
Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan teman-teman. Yang kedua,
lantaran di barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru.
Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.